Tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut, di-skip aja. Kali ini aku mau bawain kisah horor wawa aku dari Kalimantan Timur, daerah Samarinda seberang, yaitu Dira namanya. Halo Dira. Jadi Dira ini menceritakan pengalaman horornya pada saat dia berada di daerah ini. Nah kebetulan rumahnya si Dira ini dekat kali sama yang namanya sungai yang paling terbesar di Kalimantan Timur, yang berinisial M. Jadi sungai M. Jadi kalau kalian cari di Google itu udah sangat terkenal, banyak sekali legenda tentang si sungai M ini. Anyway, jadi pada saat itu si Dinda ini tinggal di sana dari tahun 2010, dan sejak saat itu karena memang dekat dengan sungai M ini, dia pun dari kecil udah sering berenang di sana gitu sama kawan-kawan yang lain kan. Dan semenjak kecil itu pula Dira sama teman-temannya itu sering sekali mengalami hal-hal mistis selama berenang di sana. Kayak tahu-tahu mereka kakinya ketarik lah entah dari mana, terus tiba-tiba lagi berenang ada rambut panjang yang berkeliaran di tengah mereka dan nggak tahu itu rambut siapa, dan masih banyak hal mistis lainnya. Sampai akhirnya di tahun 2015 ada tetangganya Dira, itu usianya masih 9 tahun, Diranya udah lumayan gede. Kita sebut aja namanya Sidik. Jadi Sidik ini ikutan berenang tuh sama Dira, ditemenin sama mamanya. Gak lama kemudian mamanya si Sidik ini teriak, "Sidik naik, udah 5:30 nih, udah mau maghrib, naik kau," kata kayak gitu. Nah Sidik ini mungkin lagi masih keasikan berenang, dia bilang, iya ma bentar, ini nih yang terakhir," kata dia kayak gitu. Entah kenapa pada saat si Sidik itu bilang ini yang terakhir, berdengung itu telinganya si Dira. Ngapa nih gitu kan, tapi Dira dengar tuh Sidik ngomong gitu. Dah lah Dira pergi duluan nih, dia ninggalin lah Sidik sama mamanya kok masih ada di situ kan. Jam 9 malam ternyata desa mereka ini geger gitu, Wak. Ketahuan lah Sidik hilang. Dah Sidik hilang, dicari lah warga di sana, heboh lah gitu kan. Sidik hilang, Sidik anak ibu ini hilang, dicari ke seluruh sungai, di pinggir-pinggiran sungai itu nggak ada si Sidik kan. Ini mengingatkan dengan kasusnya Emil, semoga Emil segera ditemukan, amin ya rabbal alamin. Dah udahnya 4 hari berlalu si Sidik ini juga belum ditemukan kan. Udah depresi lah mama bapaknya. Akhirnya dia nyaranin, udah coba minta tolong bantuan dukun, kata kayak gitu. Udahlah, cobalah nama ikhtiar kan, cobalah nanya dukun. Nah rupanya ada salah satu dukun di sana yang ditunjuk sama mamanya ini bilang kalau ternyata Sidik sudah diculik sama hantu banyu. Kalau menurut Dira hantu banyu itu adalah sebutan hantu air di Kalimantan itu, Wak. Dan supaya keluarga ini bisa mendapatkan Sidik kembali, mereka disuruh untuk menyediakan 3 buah telur ayam kampung, 5 lembar daun sirih, dan juga 1 buah pisang ke sungai M ini gitu. Udahlah, disiapkanlah itu sama keluarganya kan. Akhirnya benda-benda yang aku sebutkan tadi pun dikasihlah ke Sungai Mahakam, dibarengi juga dengan keluarga dan masyarakat yang turut berdoa bersama untuk kepulangannya si Sidik. Keesokan harinya, Wak, betul ditemukan Sidik. Sidik diketemukan, tapi sayangnya dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa dan jasadnya yang sangat membusuk. Bahkan tubuhnya si Sidik itu cuman utuh 70% aja. Kenapa, Wak? Karena bola mata, gigi, dan mohon maaf kali ini, alat kemaluannya Sidik tuh nggak ada waktu ditemukan. Dan yang anehnya pada saat itu juga kaki sama tangannya Sidik ini terikat tali kapal. Ditemukannya dalam keadaan seperti itu, bocah 9 tahun ini, Masya Allah. Dah tuh kan. Dan waktu itu sempat geger tuh desanya, jangan-jangan Sidik jadi korban pembunuhan. Tapi logikanya gini, nggak mungkin ada orang yang merencanakan pembunuhan di sungai yang seluas 142 km persegi itu, kalau nggak salah seluas itu. Dan waktu itu Sidik ini berenang hanya berjarak 1 meter aja dari mamanya. Masa mamanya nggak bisa nengok ada oknum yang nyeret anaknya gitu terus dibunuh gitu kan, nggak ada itulah. Terus histeris lah mamanya nengok, ya Allah keadaan kayak gitu bisa kan kalian bayangkan. Udah histeris karena memang kondisi jasadnya juga sudah membusuk ini. Jadi jasadnya Sidik tidak dimandikan, tidak disolatin, tidak diapain, itu langsung dikubur lah gitu intinya. Dan di waktu yang bersamaan, Wak, setelah jasadnya Sidik dikuburkan, warga dibuat geger lagi setelah penemuan ular besar sepanjang 2,5 meter, lebarnya selebar paha orang dewasa, muncul dari permukaan melintasi jembatan. Ya kan, ularnya jalan sampai ular itu masuk lagi ke dalam sungai M itu. Dan pada saat itu nggak ada satupun warga yang berani nangkap kah atau nggak ada, karena di sana pantangannya setiap kali ada ular yang muncul dari permukaan tuh kayak nggak boleh diganggu lah gitu. Dan gak lama kemudian Wak Memeng, jadi Wak Memeng ini adalah dukun yang pertama kali diminta bantuan sama orang tuanya si Sidiknya. Wak Memeng bilang, dia ngomong nih pakai bahasa Kalimantan, aku sambil baca ya. "Wahai penguasa banyu, ampihan dah ikam menelan cucu sanak kami di sini.
kami kada ada mengganggu ikam gitu, yang artinya wahai penguasa air, sudah jangan lagi ambil cucu dan anak kami di sini, kami nggak ada yang pernah ganggu kamu gitu, kata si Wak Memeng ini kan. Nah kurang lebih kayak gitulah. Dan ular itu pun diam sejenak dan melanjutkan perjalanan ke dalam air, wah ya kan. Dan tiba-tiba wah epicnya lagi nih ketika ular itu masuk ke dalam air, muncul pula ada satu kepala muncul dari permukaan air, tapi dia nggak muncul kayak gini, nggak sampai setengah, sampai pangkal hidungnya ini aja. Dan dia ngomong gini, kada ada tumbal sungai kalian kada makmur, katanya. Nggak ada tumbal sungai kalian nggak makmur. Yang dengar siapa? Dira dan 15 orang lebih lah mungkin ada di situ ketika melihat sosok itu keluar dari apa tuh. Dan sejak saat itu Dira dan banyak masyarakat di sana percaya bahwa ada satu orang, ada orang tertentu, ada satu oknum yang sengaja menyerahkan tumbal setiap 10 tahun sekali ke sungai itu untuk memperoleh keuntungan dia sendiri. Nauzubillahi min zalik. Jangan lupa kirimkan doa untuk almarhum adik Sidik, semoga tenang di sisinya. Dan buat siapapun lah itu pelaku yang ada di sini ya, semoga balasan Allah itu cepat datang ke kau. Balasan Allah lebih cepat, kayak Grab, cepat kali nyampe. Astagfirullahaladzim. Itu aku masih merinding. Dan by the way juga nih, buat kalian yang tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut, diapain? Di skip. Kali ini aku mau bawain kisah horor yang dialami mamanya Wawa aku dari Jawa Tengah. Wawa aku ini namanya Hani. Halo Hani. Jadi Hani ini menceritakan pengalaman yang dialami sama mamanya tahun 2019 lalu, awal-awal tahun sebelum corona nih. Ini gak cuma horor aja tapi sangat-sangat menyedihkan menurut aku. Jadi kisahnya bermula ketika mamanya si Hani ini pergi melayat ke rumah temannya. Nah yang meninggal adalah 2 orang anak temannya sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Kita sebut aja anak ini inisialnya A sama B ya. Nah, kenapa bisa meninggal? Jadi gini, ini bagian sedihnya, bentar. Sedihnya adalah ketika si A sama B ini masih kecil, Wak. Mereka punya kebiasaan setiap kali mau menjelang sore itu suka nonton tanding bola gitu di desa itu. Nah, terus A sama B ini ngajak lah C, tetangga mereka, yuk main yuk nonton tanding bola yuk, ayo gitu. Pergilah mereka nonton. Nah, pas lagi nonton itu tiba-tiba mereka bertiga didatangin sama nenek-nenek. Nenek ini bilang, "Cu, ikut nenek yuk," kata gitu. "Kemana Nek?" "Ke kolam renang," kata gitu. Nah, namanya anak kecil diajak ke kolam renang tuh ya mau dia, Wak. Ayo. Tapi yang tidak mereka tahu, itu mereka tuh tinggal di desa yang lumayan terpencil, Wak. Kiri kanan tuh cuma hutan, sawah gitu aja. Jalannya masih jalan setapak, tapi ya kolam renang tuh di mana gitu. Tapi namanya anak kecil ya udahlah, ikutlah sama nenek itu. Dan sampai maghrib anak bertiga ini nggak balik-balik, panik lah orang tuanya kan. Sampai akhirnya si C balik, Wak, sendiri. Tapi C balik, tek, badannya penuh lumpur. Tuh dimarah sama mamanya, "Kok dari mana aja kau?" "Aku dari kolam renang," kata dia kayak gitu. "Mana ada kolam renang di sini? Kau pergi sama siapa?" "Sama A sama B," kata kayak gitu. Dan di titik ini tiba-tiba pentungan desa bunyi, duang, heboh kan. "A sama B hilang," kata warga semuanya. Dan tuh, "Kok tadi pergi sama A sama B kan?" "Iya, dah." Akhirnya si C ini diinterogasi. "Kok tadi pergi kemana?" "Kami pergi ke kolam renang, Om," kata gitu. "Nggak mungkin ada kolam renang di sini," katanya. Tuh kenapa aku nggak balik sama A dan B? Tadi nenek tuh bilang katanya, "Udah kau balik aja duluan, udah maghrib, nanti A sama B biar nenek antar pulang." Tuh ya saya pulang sendiri katanya. Karena dilihat dari perawakan si C ini, dia penuh lumpur, berarti kata warga ini satu-satunya anak ini pasti keluar dari sungai nih. Dicarilah sungai, dan sungai itu paling dekat jaraknya dari desa tuh sekitar 3 km. Betul, Wak, semua warga pergilah ke sana kan. Dan waktu dicek di sungai itu, A dan B ditemukan, tapi dalam posisi sedang terkubur berdiri sambil berpelukan. Aduh merinding. Sambil berpelukan dan sudah tidak bernyawa. Bayangkan sama kalian. Dan akhirnya mereka berdua dimakamkan di satu peti karena mereka juga non muslim. Dah dikuburkan. Itu mamanya shock banget, dan sampai sekarang tuh gak ada jawabannya gitu loh. Semoga tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut, di skip aja. Kali ini aku mau bawain kisah horor yang dialami mamanya Wawa aku dari Kalimantan Timur. Nah, Wawa aku ini namanya Kak Eci. Halo Kak Eci. Jadi Kak Eci ini ingin menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh mama kandungnya pada tahun 1987 lalu ketika ingin melahirkan Kak Eci ini, Wak. Jadi, tapi sebelumnya karena ini lagi panas sekali cuacanya, izinkan aku untuk menyantap dulu minuman favorit aku, yaitu Cimory Yogurt Squeeze yang rasa peach. Aku suka kali sama rasa peach. Kalian suka rasa apa? Pasti kalian juga udah tahu minuman viral satu ini kan, karena memang seenak itu gitu loh. Yogurt, tekstur yogurtnya tuh betul-betul creamy kali. Aku akan nggak bakal cukup minum satu, makanya aku selalu stok gitu di kantor. Bentar. Enak kali. Oke, jadi kita mulai. Jadi kisahnya waktu dulu, mama papanya Kak Eci ini tinggal di sebuah desa yang memang terpencil kali, Wak, di Kalimantan Timur itu.
Memang nggak disebutin sama Kak Ici itu nama desanya apa, karena sekarang udah jadi kota pesat gitu di sana. Tapi yang jelas pada tahun 1987 itu desanya terpencil, bener-bener kayak jalan mau ke sana aja susah gitu loh, Wak. Jangankan naik motornya, jalan kaki aja harus ngelewatin medan yang naik turun gitu katanya. Udah lah tuh kan. Jadi hari Rabu tahun 1987, masih ingat kali lah ini mamanya. Jadi waktu itu mamanya udah siap mau melahirkan, Wak. Udah ditunggu juga sama dukun beranak, datang ke rumah abis maghrib. Nah waktu itu memang gak dibawa ke rumah sakit karena waktu itu kalau kata Eci ya, rumah sakit itu cuma melayani pegawai pabrik apa kayak gimana lah, nggak ngerti. Jadi ya mau nggak mau tetap harus bawa dukun beranak ke rumah untuk membantukan melahirkan. Nah udahlah tuh ditunggu habis selesai maghrib kan. Ini mamanya Kak Eci udah kontraksi nih. Aduh keluar, kok nggak keluar anakku. Ditunggu dari selesai maghrib sampai jam 3 pagi, which is sudah hari Kamis, nggak juga keluar Kak Eci nih kan. Akhirnya bapaknya Kak Eci kan karena nggak tega tuh, nama nenek ini Nek Banjar, nama dukun beranaknya. Nek Banjar nih, gimana istri saya kok belum juga melahirkan gitu kan. Nah Nek Banjar ini perasaannya udah nggak enak. Akhirnya tanpa tedeng ngali-ngali bangun langsung Nek Banjar kan pergilah ke rumah tetangganya Papa Kak Eci, which is itu adalah tuan tanah dan juga kayak ustadz gitu. Dipanggil lah kan, nama bapak nih siapa, Pak Rambak kalau nggak salah. Panggil lah Pak Rambak ini, Pak gini-gini diceritain kan. Masuklah Pak Rambak ke rumah. Waktu dilihatnya bentar langsung bilang ke bapak Kak Eci, Pak ikut saya, sekarang bapak ambil parang sama senter, kata ustadz tuh kan. Udahlah turunlah ustadz ini sama papanya Kak Eci. Udah siap-siap tuh senter sama pedang parang. Turun ke bawah. Nah kebetulan rumahnya Kak Eci pada saat itu adalah rumah panggung gitu, atau kalian kan yang di bawahnya ada kolong yang besar gitu, kolong tinggi. Nah gitu. Turun ke bawah. Nah kamu babat semua rerumputan yang ada di bawah rumah kamu, kata ustadz itu kan. Dah tuh dibabat lah sama papanya Kak Eci tengah-tengah malam jam 3 pagi, kalian bayangkan. Dibabat sampai akhirnya di titik dimana pas kali di bawah kamarnya Mama Kak Eci, which is in kamarnya Mama Kak Eci. Nah di bawah kan ada kolongnya. Pas di bawah situ ada anjing lagi duduk. Bukan anjing biasa, tapi anjingnya duduk, tapi dia ngadap ke atas gini, mulutnya tengah, lidahnya keluar sampai ke tanah. Anjing apa menurut kalian kayak gitu? Dah kan akhirnya kata bapak Kak Eci, wah ini bukan anjing biasa nih. Udah mau disikat nih sama bapak Kak Eci dari belakang pakai pedang kan. Sekali waktu udah mau ditebas, lari anjing itu, tapi nggak ngeguguk, Wak. Popo katanya kayak gitu, popo langsung lari hilang. Dah akhirnya bapak Kak Eci bilang, Pak tadi ada gini. Udah kamu tenang dulu, biar dulu pikirkan istri kamu dulu. Naik ke atas baru bisa melahirkan Mama Kak Eci. Barulah keluar Kak Eci itu dengan selamat. Nah kata Pak Ustadz, Wak, ternyata itu tuh bukan anjing biasa, tapi adalah kayak anjing jadian gitu loh, Wak, yang akan memakan orok bayi yang mau lahir. Untung dibabat bawahnya itu sama Pak Ustadz sama bapaknya Kak Eci kan. Kalau nggak terlahir mungkin itu Kak Eci dimakan sama si anjing itu. Anjing pupu kata dia kayak gitu, Wak. Thank you ya Kak Eci udah nambah cerita.